Dia ini lagi di katanya sih diludahin sama botol. Halo everyone, Kembali lagi dengan kami Digicast Digital Podcast. Sebelum lanjut, gimana kalau kita kenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuki Aprandito Faisa dan ada teman saya Perkenalkan nama saya Taza Gali. dan ada Perkenalkan nama saya Andika. Hari ini kita telah mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu staf TU SMK Negeri 9 Bandar Lampung yang bernama Pak Raffi. Silakan Pak. Selamat datang Bapak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Terima kasih. Jadi kali ini kita akan bahas cerita horor yang dialami oleh Pak Raffi selama mengajar di sekolah. Jadi selama Bapak ngajar di SMK 9 ini, apa aja sih pengalaman horor Bapak yang Bapak alami di SMK 9 ini? Mungkin untuk 3 tahun belakangan itu saya belum ada cerita horor. Tapi kalau ketika sekolah di sini saya ada cerita horornya. Emang Bapak sekolah sini ya dulu? Ya, saya alumni dari SMK 9, pernah bersekolah, mulai bersekolah itu dari 2017, selesai 2021. Jadi ketika sekolah, saya memiliki banyak cerita horor. Itu mungkin yang masih ingat ketika saya di sekolah sedang beres-beres lab komputer di sekolah. Itu kejadiannya itu ketika saya kelas 2, ketika tahun 2018-an. Itu jadi ketika di sekolah saya itu sering inisiatif sama teman saya untuk beres-beres lab, yang biasalah gitu kan, kotor, jadi nggak ada yang beres, jadi ya inisiatif beres gitu. Jadi nyampe malam jam 7, mulainya itu dari jam pulang sekolah sampai jam 8 paling lama, atau setelah isya gitu. Nah jadi pas waktu beres-beres itu saya sama teman saya itu nyetel musik ya lumayan kencang gitu. Jadi ya mungkin gara-gara keganggu juga, jadi ada cerita horor gitu. Yang pertama ada suara gamelan ya, jadi pas waktu dengerin musik itu musik barat DJ seperti itu, tetapi ada suara gamelannya gitu. Kan agak cukup aneh gitu, kok ada lagu barat yang misalnya DJ elektronik kok ada suara gamelan gitu. Itu cuma berdua orang doang di lab? Cuma 2, tapi nanti ada di hari berikutnya itu ada 3 orang itu yang lumayan horor banget ya. Selanjutnya ketika ada suara gamelan, ya udah anggapannya ya udahlah suara gamelan lah. Terus yang kedua, ketika di hari yang sama itu ketika lagi bersihin lab juga, itu ada suara langkah kaki, itu anak kecil lari dari lantai 2. Ya kirain kirain ya ada orang gitu kan, karena sebelumnya ketika 2018 itu gerbang belum ada gitu. Jadi kemungkinan ada warga bisa datang gitu, dia main di situ gitu. Biasanya juga kan sore-sore ada anak kecil main bola gitu, tapi kan itu kondisinya udah malam, lebih dari jam 6, udah maghrib, harusnya udah pulang kan. Nah ini ada ya suara langkah kaki atau lari-lari anak kecil gitu. Mungkin nggak ada orang, nggak mungkin gitu, ya udahlah diganggu gitu. Ya udah mungkin itu aja gitu. Setelah itu ada kejadian aneh yang lainnya tidak Pak? Ada. Jadi saya lupa itu hari keberapa. Itu di hari itu 3 orang. Jadi biasanya cuma 2 orang, ini 3 orang. Seperti biasa diganggunya ada suara gamelan, langkah kaki. Tapi bedanya ketika mau pulang itu jam 8. Pas isya jam 7.30 azan isya itu kami pulang. Terus kondisi sekolah itu kan lampu itu cuma di gedung atas hidupnya. Terus ketika udah selesai itu emang sengaja dimatiin gitu. Nah ketika dimatikan, teman saya bilang seperti ini, enak ya kalau misalnya malam ini jurit malam, itu ketawalah kami 3 orang.
Di situ kondisinya laki semua, dan 3 laki. Ketika ketawa itu kalau suara laki pasti berat, tapi ada satu suara melengking dari atas. Seperti suara ini perempuan. Ya, suara perempuan. Gitu. Kalau kayak di ini Pak, dilihatin penampakan. Nah, kalau untuk dilihat penampakan di hari itu saya tidak mengalami, tapi teman saya. Jadi saya itu hanya mendengar suara melengking, ya nggak usah disebut ya, tapi udah tahu itu dari atas, gedung atas. Lalu pas waktu udah suara mendengar itu, saya baru bilang sama teman saya, udah yuk pulang gitu, udah nggak aman di sini. Terus pas waktu pulang, teman saya itu melihat di gedung sebelah itu ada penampakan, tapi saya tidak melihat. Itu ada penampakan, katanya itu sosoknya warna hitam. Dia ketika motor ini dihidupkan di sorot itu kan harusnya bendanya kelihatan kan, tapi ini cuma ada sosok hitam doang gitu. Entah manusia atau gimana, tapi intinya ada sosok hitam. Dan itu udah pasti penampakan. Tapi karena saya tidak melihat, ya saya tidak tahu bentukannya seperti apa. Tapi kalau kata teman saya, ciri-cirinya itu dia warnanya hitam, mata merah. Gitu aja. Itu posisi Bapak melihat itu udah di luar ruangan apa? Itu di lapangan. Kondisinya itu saya menghadap ke gedung C. Teman saya itu parkirnya di depan kantin, jadi emang beda parkir. Saya parkir di lapangan, teman saya itu parkirnya di depan kantin. Jadi pas waktu saya kondisinya ada di bawah, jadi langsung turun ke bawah. Teman saya itu dari atas nyorotnya ke gedung A. Jadi ngelihatnya di lantai 2 dekat WC gitu, WC atas. Jadi belum ada pohon ya sih? udah ada pohon, tapi masih belum tinggi, masih nyampe sebatas lantai 2, tapi nggak nyampe nyutupin lantai 2. Sekarang ya Pak. Belum, kalau sekarang udah lupa. Mungkin kalau untuk di sekolah selama saya sekolah mungkin itu pengalamannya. Terus kalau untuk dengan cerita-cerita dari teman saya ataupun murid saya pas waktu saya udah mulai ngajar di sini, itu ada itu pas waktu kegiatan pramuka. Jadi pas waktu kegiatan pramuka itu ada, sekarang itu masih ada orangnya, kelas 13 hijrah dari PKL. Itu ceritanya itu lagi itu sekitar jam 9 jam 10 itu lagi ada acara. Nah terus pas waktu mau ke lapangan itu saya udah bilang ke dia, namanya Dimas. Udah saya bilang ke Dimas, udah lewat depan lobi aja, nggak usah lewat atas. Tapi dia maksain lewat depan kantin. Nah itu kan depan kantin kalau malam gelap, gitu. Nggak ada lampu, gelap. Iya, depan perpus, gitu. Terus kondisi juga di samping perpus itu dulu itu ada pohon rindang, pohon lebat gitulah. Nah, sekarang udah tebang gitu kan. Nah itu pas waktu lewat itu entah kenapa dia lari ke lapangan. Terus dia bilang ke saya, Pak ada itu Pak ada itu Pak, ada perempuan, sosok perempuan. Tapi dia katanya cuma mendengar suara ketawanya aja. Gitu. Lari ke lapangan, terus dia teriak, Pak ada itu Pak, ada perempuan Pak. Ya panik lah gitu kan. Panik, udah saya bilang udah nggak usah disebut, tapi dia masih sebut. Ya saya udahlah, biarin aja. Emang itu pas dia lari itu posisinya emang rame atau sepi? Kalau untuk di lapangan rame ya, kalau di lapangan karena kegiatan utamanya di lapangan. Tapi ketika dia dari bawah, dari satpam terus ke atas mau ke lapangan, dia kondisinya sendiri sepi. Gitu. Jadi emang lagi sendirian, gelap juga di sana, jadi ya panik mungkin ya. Setelah itu ada yang ngecek nggak Pak? Ya ada. Nggak ada yang memastikan karena lagi sibuk juga di lapangan, ada acara, jadi nggak memikirkan ya suara itu dari mana gitu. Jadi ya udah anggap aja berlalu aja sih. Terus ada cerita apa lagi Pak yang lain Pak? Mungkin cerita selanjutnya mungkin itu
ada, itu ketika saya SMK kelas 1, tapi ini kejadiannya di luar Bandar Lampung. Itu pas waktu ada kegiatan pramuka, tapi saya diundang sama alumni, sama sekolah saya. Saya pernah sekolah di sana, SMP-nya itu diundang untuk jadi pendamping gitu. Mungkin nggak terlalu horor banget, tapi itu mungkin cerita horor pertama kali yang saya alamin sih. Gitu. Itu ada di mana Pak? Sekolah mana? Itu dari SMP Muhammadiyah, gitu. Tapi kegiatannya di Natal. Ada di Natal, saya lupa tempatnya, tapi ada di Natal. Gitu. Jadi tugas saya itu sebenarnya cuma mudah sih, cukup mudah. Itu cuma ngedampingin anak SD aja. Gitu. Jadi kegiatan itu SD sama SMP, tapi saya ngedampingin anak SD. Gitu. Jadi ya cuman ada kegiatan hacking, ya saya di belakang cuma ngedampingin. Kalau ada apa-apa ya tinggal telepon pelatih atau guru. Kalau nggak ada, ya udah saya tinggal dampingin aja gitu. Jadi ceritanya pas waktu itu udah di tengah hutan. Nah itu pas waktu saya di tengah hutan, saya tuh lagi nungguin adik-adik saya untuk selesai pos. Jadi di pos itu ada kegiatan hacking itu biasanya dia ada pos-posnya, pos 1, pos 2, pos 3. Nah pas itu di pos selesai, saya duduk. Ketika udah selesai, saya tuh lagi benerin sepatu, tapi saya nyuruh adik-adik saya duluan aja gitu. Ketika saya udah selesai berdiri, baru beberapa langkah itu ada saya menghirup ada bau melati di tengah hutan. Jadi pikir saya itu kayak, oh bau melati, ya udahlah pasti ada bunga melati di sini gitu. Tapi setelah kejadian itu saya pikir-pikir lagi, oh iya, masa iya sih ada bunga melati di pinggir di tengah hutan gitu. Itu posisinya siang atau Siang, sekitar jam 11 mau zuhur tapi sebelum. Jadi ketika kejadian itu saya nggak merinding gitu. Jadi kayak ya udahlah Biasa aja. biasanya kayak ya udah bau melati gitu kan gitu. Tetapi ketika saya cerita ke pelatih saya yang SMP, katanya ada yang ngikutin gitu. Ya saya merinding gitu, tapi alhamdulillah sih nyampe sekarang nggak pernah diikutin, nggak pernah diganggu, nggak pernah ditempatin juga. Jadi ya mungkin itu sih. Kira-kira ada cerita lagi nggak nih Pak? Mungkin ada yang terakhir ya. Ini kejadiannya ketika saya kelas 3, berarti sekitar 2019 atau 2020. Jadi kejadian itu saya lupa tanggal berapa, tapi itu saya lagi latihan karate sama teman-teman saya, itu ada pelatih saya juga. Terus ada satu teman saya, adik kelas, itu dia namanya Deka. Dia ini orangnya itu kalau ngomong agak sedikit kasar, frontal gitu. Jadi udah biasa gitu bagi saya. Nah terus di WC gedung C itu dia lagi ngomong kasar lah. Saya nggak tahu ngomong apa, tapi ngomong kasar. Tapi pas waktu lagi latihan karate itu kok bau ada bau bangkai atau bau bangkai gitulah, bangkai mati gitu. Lagi latihan kok bau gitu. Terus dicekin satu-satu, ya dari teman saya ini namanya Deka ini, katanya ini kok nggak makan daging busuk atau nggak ada bau-bau apalah gitu. Tapi ditelusuri sama pelatih saya, ya ternyata dia ini lagi katanya sih diludahin sama kontrol gitu. Jadi baunya itu kayak bau seperti bangkai. Jadi walaupun dia pakai parfum yang wangi juga tetap bau gitu. Jadi alhasil ya tetap latihan, tapi walaupun bau bangkai gitu. Tapi alhamdulillah sih katanya keesokan harinya dia udah minta maaf, terus udah nggak bau lagi sih. itu posisinya dia ngomong kasar itu di mana kan? Di depan WC. Jadi dia tuh biasanya kalau lagi latihan itu parkirnya di atas, terus dari atas ke lapangan itu mau latihan. Nah itu di sepanjang jalan itu dia ngomong kasar sama teman-temannya gitu, kayak ya seperti itulah gitu. Siang apa malam gitu Pak? Sore, setelah kegiatan sekolah, setelah pulang sekolah selesai gitu.
Kira-kira ada lagi nggak Pak cerita horor lainnya? Mungkin itu aja sih ceritanya, cerita horor mungkin itu aja. Em, nggak ada lagi sih untuk cerita horor. Tapi kalau misalnya dari orang-orang ya mungkin ada, tapi menurut saya itu nggak terlalu horor banget sih. Itu aja. Jadi udah segitu doang ceritanya. Ya mungkin itu aja cerita. Jadi apa sih saran atau pesan Bapak untuk anak-anak kayak seperti kami itu biar menjaga omongan atau etika di tempat-tempat yang kayak lumayan sakral gitu? Ya pesan saya sih ya tadi udah bilang kan apa namanya, jaga omongan gitu. Yang penting ketika kita di tempat yang baru, ya bukan baru aja tapi yang tempat lama, yang tempat yang biasa kita laluin atau tempat nongkrong lah sebutannya ataupun rumah, ya kalau bisa jangan ngomong kasar gitu. Terutama tempat baru, kan kita nggak tahu karena biasanya tempat baru itu ada peraturan baru juga gitu di situ. Jadi kalau bisa jangan ngomong kasar gitu. Terus terlebih jangan, kalau yang suka dengerin musik ya jangan keras-keras gitu. Apalagi kalau misalnya dengerin musik pakai headset aja gitu. Jadi biar tidak mengganggu sekitar. Itu aja sih. Jadi menjadikan pelajaran ya Pak dari cerita horor Bapak ini. Ya. Oke, segitu saja cerita dari Pak Raffi. Semoga dari ceritanya Pak Raffi ini kita bisa belajar untuk menjaga omongan atau etika dimanapun kita berada. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya.